8, 8, 9, 9, 10 ya. Ini ukuran 9, 10. 9, 10 itu kalau bahasa lainnya adalah 79. Yang bisa menyamakan antara 79 dan 9, 10 adalah dari timbangannya. Jadi 79 itu sekilo isi 100 sampai. Sistem budidaya lele dalam ember atau biasa disebut budidamber. Untuk budidamber ini adalah menggunakan sistem bioflok plus vortex seperti itu ya. Jadi ini adalah sistem bioflok dengan menggunakan aerasi, dengan bakteri yang kita gunakan adalah bioflok, dan ini adalah kolam vortexnya ya. Halo sobat budidamber, kali ini kita akan coba tebar bibit ya, dengan target ukuran 9-10 ya. Karena kita punya bibit sendiri, jadi kita akan coba sortir ya. Nanti kita akan berikan edukasi beberapa tata cara sortir, tata cara pemilihan bibit unggul, sortiran pertama atau kedua seperti itu ya. Jadi perlu diketahui bahwa bibit unggul atau bibit berkualitas adalah bibit sortiran pertama. Jadi ada beberapa teman-teman yang suka datang ke saya untuk membeli, jadi dia hanya terima beres saja ya. Biasanya dia om kirim gitu kan, biasanya 1.500 atau berapa gitu. Usahakan untuk teman-teman budidamber, usahakan main ke tempat pembudidaya pemijahan atau bibit gitu kan. Diusahakan seperti itu, karena kenapa? Di situ kita bisa lihat sortir bibit ukuran pertama, ukuran kedua, atau yang terakhir seperti itu. Jadi kali ini kita akan coba sortir untuk menemukan bibit sortiran pertama dengan kualitas bibit pasti bagus begitu. Kita akan coba ya, kita akan bongkar kolam ini, kita coba ikannya. Nah, ini adalah ukuran 78, 89, 9, 10 nya sedikit ya. Nanti kita akan coba ya. Kita akan coba sortir. Kita ambil sortiran pertama ya, untuk ditebar di kolam budidamber seperti itu. Oke. Untuk tata caranya nanti kita akan edukasi. Perlu diingat bahwa bibit yang kita tebar, coba tanya ke petani bagaimana kualitasnya, jangan asal beli saja. Kolamnya, asal bibitnya dari kolam tanah atau kolam terpal. Setelah itu bibitnya sortiran keberapa, seperti itu, dengan indukan apa, strain sangkuriang, mutiara, piton, dan banyak lagi, ada lele dumbo juga. Jadi strain juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan dan target panen seperti itu. Beda jenis pasti beda. Beda apa? Bedanya adalah beda timbangan seperti itu. Katakanlah sangkuriang itu. Sangkuriang itu bisa sekilo, dengan 10 ekor bisa sekilo berapa, kalau mutiara berapa, piton berapa, karena beda kualitas ikannya ya. Kualitasnya besar kecilnya seperti itu. Jadi nanti coba bertanya kepada teman-teman yang penjual bibitnya, kualitas bibitnya seperti apa. Kita lihat, kita bisa main ke teman-teman pembibitan, kita tanya kualitas bibit seperti apa. Seperti ciri-ciri bibit berkualitas bagus, aktif ketika kita melihat ikan seperti apa aktifnya. Nah, kita lihat aktif itu dalam artian dia tidak gantung ya, mau siang mau malam. Ketika diberikan makan dia aktif, lahap seperti itu
bibit berkualitas yang pertama. Yang kedua adalah sortiran pertama dan kedua kalau bisa. Jadi ada beberapa kriteria bibit yang kita ketahui bahwa satu itu biasanya badotan ya, yaitu yang paling gede, biasanya hanya 5-10%. Terus sortiran pertama itu biasanya bisa sampai 30-40%. Dah yang paling banyak adalah sortiran kedua, itu masih bisa kualitas dibilangnya bagus sortiran kedua untuk kolam atas. Tapi untuk sortiran yang ketiga dan sebagainya itu adalah bisa dipakai untuk konsumsi dengan target yang sesuai dengan kolam tanah seperti itu tadi. Tapi kalau untuk kolam terpal atau budidamber sendiri itu biasanya harus sortiran pertama dan kedua. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa budidamber itu habitat asli ekosistemnya itu bukan di tanah ya. Jadi kita hanya merubah ekosistem dan habitat asli si ikan yang ada di kali, di sungai, di sawah, di rawa gitu kan, di ember atau di kolam terpal seperti itu. Jadi mohon untuk nanti teman-teman budidamber cek kualitas bibitnya aktif yang pertama, yang kedua sortiran berapa, yang ketiganya adalah tidak aktif, yang ketiganya adalah tidak sakit ya, otomatis itu tidak sakit. Jadi itu kualitas bibit yang harus diketahui teman-teman. Jadi itu adalah salah satu kunci sukses dalam budidaya lele seperti itu. Nah, kita akan coba sortir ya. Ini pakai dengan sortiran 910 ya. 910. Nanti yang turun itu adalah di bawahnya, misalkan untuk targetnya ada 910, kita pakai sortiran 910. Nah, yang brojol yang keluar itu bisa 67, 78, 89 dia akan keluar lah gitu kan. Seperti itu. Ini 910. Kita akan cari sortiran pertama dari bibit yang kita pelihara ya. Jadi kalau teman-teman beli bibit dari petani nanti tanya sortiran keberapa. Kalau sortiran pertama dan kedua masih bisa lah. Nah, nanti kita akan sortir di sini. Nah, 910-nya nanti akan taruh di sini, kita akan hitung di sini. Targetnya adalah 400 targetnya. Mudah-mudahan ada ya sortiran pertama ya. Nah, ini kita akan bongkar coba. Oke. Itu hal lagi yang perlu diperhatikan dalam tata cara penyortiran ikan ya. Kita lihat ketika ikan sortir seperti ini ada busanya ya. Nah, kita kasih minyak ya. Ini minyak goreng ya, atau minyak sayur dibilangnya. Nah, kita kasih sedikit saja. Ini tujuannya adalah ketika ikan stres, lendirnya itu keluar dan oksigennya tipis, sehingga ikan itu akan gagal adaptasi nanti. Nah, kita lihat. Nah, ketika ada minyak, dia tidak berbusa ya. Nah, ini alhamdulillah 910-nya ada. Nanti kita akan tanam di pelihara di budidamber seperti itu ya. Nah, ini 910. Nah, inilah ciri-ciri ikan sehat. Seperti itu, aktif ketika disortir. Nah, ukurannya rata. Seperti itu. Dengan nah, seperti itu. Nah, itu fungsi minyak seperti itu. Nah, itu kan busanya pecah sendiri ya. Nah, seperti itu. Itu fungsi minyak ya. Nah, jangan lupa juga ada ini nanti untuk kolam itung kita kasih minyak. Dan ini juga kasih minyak ya. Oke, sobat budidamber. Ini adalah contoh ikan 910 ya, yang setelah kita sortir beberapa waktu yang lalu. Ini 910, sekilo isi 100 sampai 120. Ini ciri-ciri ikan sehat seperti ini, aktif. Jika dia di bak ketika menghitung, untuk teman-teman yang misalkan beli di petani ya, itu tidak ada yang gantung seperti itu. Ini aktif semuanya. Nah, ini udah dikasih minyak tadi dan dia tidak berbusa ya, oksigennya tidak tipis seperti itu. Kita akan hitung ya. Fungsi hitung, coba Om hitung Om. Fungsi hitung adalah nanti kita akan tahu
berapa jumlah ikan yang ada di dalam kolam. Hitung aja Om. Jumlah ikan ada berapa jumlah ikan dalam kolam, karena bagi pemula ya, kalau saya pribadi kalau jumlah ikan dalam kolam itu nanti saya tidak pakai biomasa untuk memberikan pakan ya. Saya hanya by feeling saja. Tapi untuk teman-teman pemula harus tahu jumlah ikan yang ada di dalam kolam. Itu biasanya disebut adalah biomasa ikan ya. Karena kenapa? Itu nanti sebagai acuan kita untuk menghitung berapa jumlah pakan yang masuk setiap harinya. Begitu. Misalkan mau pakai 3% atau 5% dari biomasa ikan ya. Kita akan coba hitung. Ini Om Peri ya. Om Peri ini yang bantu saya untuk mengelola kolam saya, budidaya lele di Karawang saya. Ini adalah Om Peri. Kita akan hitung berapa jumlahnya. Nah, Om Peri ini adalah masternya Jawir Farm ini. Dia adalah sesepuh Jawir Farm. Jika ingin bertanya-tanya ke kolam Jawir Farm, silahkan nanti terhubung sama Om Peri atau ke saya pribadi. Begitu. Jadi ini kita hitung dulu ya berapa jumlahnya. Jadi mudah-mudahan ada ya, karena kita cari sortiran pertama ya. Nanti target panennya berapa, habis pakannya berapa, terus SR-nya atau tingkat kehidupan ikannya berapa, nanti akan ada hitungannya. Jadi dari awal itu kita sudah menentukan target dulu sebelum berbudidaya ya. Mau itu kolam ember, kolam terpal, kolam plastik, kolam bulat, kolam kotak, kolam tanah, kolam waring gitu. Jadi semuanya tentukan target dulu dari awal. Maunya seperti apa kita hitung dari awal sehingga tidak berhenti di jalan seperti itu. Tebar bibit berkualitas. Jadi nanti para petani lele, budidaya lele di ember, jadi coba main ke petani, cari tahu bibit yang kita beli adalah sortiran keberapa gitu ya. Kalau bisa sortiran pertama atau kedua begitu. Nah, ini adalah sortiran pertama dari hasil 78, 89, 9, 10 ya. Ini ukuran 9, 10. 9, 10 itu kalau bahasa lainnya adalah 79. Yang bisa menyamakan antara 79 dan 9, 10 adalah dari timbangannya. Jadi 79 itu sekilo isi 100 sampai 120. 9, 10 juga sama, isi 100 sampai dengan 120 ya.